Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Aplikasi Input Data Mahasiswa yang beranggotakan Aditya Ilham Utoyo dengan NIM 1903001 dan Muhammad Agus Afandi dengan NIM 1903020. Latar belakang masalah. Semakin berkembangnya teknologi saat ini, maka kebutuhan penyimpanan dalam skala yang sangat besar, terutama untuk universitas atau sekolah di Indonesia, yang mana sistem administrasinya masih menggunakan sistem manual. Untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut, dibutuhkan suatu perangkat lunak untuk memudahkan pengolahan. Sehingga kami dari kelompok 1 membuat perangkat lunak aplikasi input data mahasiswa yang berbasis Java untuk memudahkan pengolahan. 1. Kelas dan objek. Kelas bertugas untuk mengumpulkan prosedur atau fungsi variabel dalam suatu tempat. Sedangkan objek adalah suatu variabel yang merupakan instan atau perwujudan dari kelas. Instan bisa diartikan sebagai wujud dari kelas. 2. Modifier. Modifier adalah sebuah hak akses yang diberikan kepada sebuah variabel, metode, kelas, dengan tujuan yang menjaga integritas dari data tersebut. Ketika ingin diakses objek lain, keyword yang diletakkan di depan kelas, interface, variabel, atau field, ataupun metode. 3. Inheritance. Inheritance atau pewarisan atau penurunan adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Digunakan untuk memanfaatkan fitur kode reuse untuk menghindari duplikasi kode program. 4. Polymorphism. Pada konsep object-oriented programming, merupakan proses untuk merepresentasikan satu bentuk ke dalam banyak bentuk, berkemampuan untuk memperlakukan objek yang memiliki perilaku atau bentuk yang berbeda. 5. Abstrak. Kelas abstrak adalah kelas yang mengandung satu metode abstrak atau lebih. Kelas abstrak tersebut digunakan untuk membuat sebuah metode yang tanpa ada implementasinya secara langsung. Exception handling merupakan event yang terjadi ketika program menemui kesalahan error selama eksekusi program secara normal dan saat instruksi program dijalankan. Berikut implementasinya. Private void. Private void membuat member hanya bisa diakses oleh bad action performance. Dalam kelas itu tersendiri terdiri dari Java, awt, event, action, event. Jika bad it dan that text adalah bad it, maka string merupakan objek name sama dengan text name, get text, begitu juga seterusnya. Tree dan catch digunakan untuk mengurung eksekusi yang menampilkan error dan dapat membuat program tetap berjalan tanpa dihentikan secara langsung. Try mengoneksikan database koneksi ke data mahasiswa, name, nama, dan kelas jika berhasil, maka menampilkan pesan data berhasil disimpan. Dan jika gagal, akan menampilkan pesan data gagal diubah. 7. Graphical User Interface atau GUI. GUI adalah sekumpulan aplikasi yang menampilkan semua menu, ikon, dan perangkat petunjuk lain yang menggantikan perintah yang diketik dalam shell. 8. Event Listener. Event Listener digunakan untuk menangkap event yang terjadi pada komponen event source. 9. Database Connectivity.
Database connectivity, sebuah data yang juga perlu terhubung ke database. Berikut implementasinya. Paket koneksi membungkus library yang mengimport data source, yaitu COM, MySQL, JDBC, driver, dan seterusnya. Sedangkan public class yang bernama connect, yang mengoneksikan koneksi sama dengan driver manager, dan get connection ke alamat JDBC yang bernama data MHS PBO. Dan jika gagal, akan menampilkan pesan koneksi database gagal. Dan return yang mengembalikan nilai koneksi ke awal. Oke, selanjutnya ada kelas diagram. Di kelas diagram tersendiri terdapat dua tabel gitu. Di tabel pertama ada admin. Di admin tersendiri itu ada entitas ID admin dan password admin. Di admin tersendiri hanya dapat melihat data, mengkoneksi data, menambahkan data, mengedit data, dan menghapus juga data. Nah, selanjutnya ada tabel mahasiswa yang memiliki entitas NIM, nama, kelas, jenis kelamin, dan alamat. Dan mahasiswa tersendiri hanya bisa melihat data, mengedit data. Selanjutnya yaitu slide implementasi dari kami untuk program ini. Di sini terdapat GUI-nya yaitu data mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Di sini kita bisa langsung menambah NIM, nama, kelas, jenis kelamin, alamat, ataupun mengedit ataupun menghapus dari data yang sudah terlist di sini. Oke, langsung saja kita kembali ke demo dari programnya ya tersendiri. Oke, kita lanjut. Oke, saya akan menjelaskan di sini demo dari aplikasinya. Sebelum itu saya akan sedikit menampilkan codingan dari data-data ataupun codingan untuk program yang kami buat. Ada data public datanya seperti ini. Ini add kolomnya. Di sini ada NIM, nama, kelas, jenis kelamin, dan alamat. Lalu di sini ada di setiap button ada exception, yaitu exception handling, dimana ketika semisal yang ini sini ada exception T, J option, append, show message. Jadi ketika ada data yang disimpan namun ada data yang belum diedit ataupun belum diisi, maka data akan gagal disimpan dan akan muncul pesan dialognya. Lalu selanjutnya di sini ada Java. Di sini ada public main-nya, ini untuk agar langsung menjalankan dari yang data .java. Nah, di sini connect Java-nya akan terkoneksi ke localhost yang bernama database-nya yang bernama data mahasiswa PBO atau data MHS PBO, dan ada exception juga di sini. Jika koneksi gagal maka akan terlihat pesan gagal, yaitu koneksi database gagal. Oke, kita coba jalankan. Oke, kita sudah masuk ke GUI-nya, yaitu datanya atau aplikasinya. Di sini terlihat data-data mahasiswa jurusan Teknik Informatika, di mana di situ ada entitas-entitasnya, yaitu NIM, nama, kelas, jenis kelamin, dan alamat. Ya, di sini terdapat ada beberapa data dan kita juga bisa menambahkan data. Kita klik tambah, lalu kita coba masukkan datanya atau input datanya 19.03.006 contoh.
namanya Alham, kelas A, laki-laki atau perempuan, alamat Sidoarjo. Coba kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke, di sini ada Alham, kelas A, perempuan, Sidoarjo. Nah, di sini juga akan otomatis terurutkan atau auto increment dari NIM-nya tersendiri. Jadi NIM itu juga merupakan ID dari di database-nya. Nah, selain itu kita juga bisa mengedit data dari data-data mahasiswa yang sudah ada. Contohnya Afif Hendrawan. Kita coba edit. Kita juga bisa mengedit langsung di sini di tabelnya, ataupun kita bisa mengetikkan kembali 19.03.002 tergantung ID yang ingin diganti. Lalu Afif aja coba ya. Afif. Nah, kelasnya kita ganti kelas B. Ininya laki-laki, ininya ganti Indramayu. Oke, kita simpan. Nah, data gagal disimpan karena apa? Karena ini merupakan data dari untuk edit. Jadi kita ketikkan edit. Nah, data berhasil diubah. Afif B, laki-laki Indramayu. Kenapa tadi data gagal disimpan? Karena di sini merupakan edit. Jadi jika disimpan lagi, maka jika data ini disimpan lagi, maka ada dua NIM ataupun dua ID dari 19.03.002. Maka dari itu ada generate reportnya, yaitu data gagal disimpan. Oke, selain itu kita juga bisa menghapus dari data yang sudah ada. Data berhasil dihapus. Nah, Afif yang tadi berhasil dihapus. Ya, kita juga bisa menghapus data langsung dengan NIM-nya kita tuliskan. Hapus. Oke. Dan kita juga bisa keluar langsung dari ini. Dari ini dengan kita menekan tombol keluar. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.